warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani dengan nomor NIM 221F10053. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial dari Bunda Sugihartati. Dalam video ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan mengenai HIV dan AIDS. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama mengenai pengertian HIV dan AIDS, yang kedua faktor penyebab, dan yang ketiga adalah penyebaran HIV dan AIDS. HIV atau yang disebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang dapat menyebabkan AIDS. HIV termasuk keluarga virus retro, yaitu virus yang memasukkan materi genetiknya ke dalam sel tuan rumah ketika melakukan cara infeksi dengan cara yang berbeda atau retro, yaitu dari RNA menjadi DNA yang kemudian menyatu dalam DNA sel tuan rumah, membentuk provirus dan kemudian melakukan replikasi. Virus HIV ini dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia yang pada akhirnya tidak dapat bertahan dari gangguan penyakit, walaupun yang sangat ringan sekalipun. Virus HIV ini menyerang sel CD4 dan merubahnya menjadi tempat berkembang biak virus HIV baru, kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Sel darah putih sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. Tanpa kekebalan tubuh, maka ketika diserang penyakit, tubuh kita tidak akan memiliki pelindung. Dampaknya adalah kita dapat meninggal dunia akibat terkena pilek biasa. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, merupakan dampak atau efek dari perkembangbiakan virus HIV dalam tubuh makhluk hidup. Virus HIV ini membutuhkan waktu untuk menyebabkan sindrom AIDS yang sangat mematikan dan sangat berbahaya. Penyakit AIDS disebabkan oleh melemah atau menghilangnya sistem kekebalan tubuh yang tadinya dimiliki karena sel CD4 pada sel darah putih yang banyak dirusak oleh virus HIV. Ketika seseorang terkena virus HIV, orang tersebut tidak langsung terkena AIDS. Untuk menjadi AIDS dibutuhkan waktu yang lama, yaitu beberapa tahun untuk dapat menjadi AIDS yang sangat mematikan. Nah, untuk saat ini tidak ada obat, serum, maupun vaksin yang dapat menyembuhkan manusia dari virus HIV, penyebab penyakit AIDS. HIV atau Human Immune Deficiency Virus
adalah virus yang menyebabkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang melemah sehingga rentan terhadap infeksi dan penyakit lain yang berbahaya. Virus HIV ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi HIV dan AIDS. Yang pertama, berhubungan seksual tanpa kondom dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Berhubungan seksual yang tidak aman merupakan salah satu faktor utama penyebaran virus HIV. Virus HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka atau lapisan lendir di mulut, vagina, rektum, atau penis selama berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman atau kondom dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Yang kedua, penggunaan narkoba suntik dan berbagai jarum suntik dengan seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Penggunaan narkoba suntik dengan menggunakan jarum yang tidak steril dan berbagai jarum suntik dengan orang lain merupakan faktor resiko yang tinggi dalam penyebaran HIV. Yang ketiga ada transfusi darah atau transplantasi organ yang terkontaminasi HIV. Sebelum tes darah, HIV menjadi tersedia. Transfusi darah dan transplantasi organ yang terkontaminasi HIV juga menjadi faktor resiko penyebaran virus HIV. Yang keempat, ibu yang terinfeksi HIV dan yang menyusui bayinya. Ibu yang terinfeksi HIV dan menyusui bayinya juga dapat menularkan virus HIV pada bayi melalui ASI. Namun, dengan pengobatan antiretroviral yang tepat selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, resiko penularan dari ibu ke bayi ini dapat dikurangi. Yang kelima ada kontak dengan darah atau cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV. Kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi HIV, seperti melalui jarum suntik yang terkontaminasi, juga dapat menularkan virus ini. Penting untuk diingat bahwa siapapun dapat terinfeksi HIV, tidak peduli usia, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan HIV atau AIDS harus menjadi prioritas global untuk menekan penyebaran virus ini dan meningkatkan kualitas hidup orang yang terinfeksi. HIV
menyebar melalui cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. Penyebaran HIV dapat terjadi melalui beberapa cara. Yang pertama, kontak seksual. Penyebaran HIV melalui kontak seksual adalah salah satu cara paling umum penularan virus ini. HIV dapat menyebar melalui kontak seksual dengan orang yang terinfeksi virus HIV melalui cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina, dan ASI. Aktivitas seksual yang memperbesar resiko penyebaran HIV meliputi hubungan seksual vaginal dan oral tanpa penggunaan kondom. Resiko penularan HIV melalui hubungan seksual meningkat jika salah satu atau kedua pasangan memiliki infeksi seksual menular lainnya, luka terbuka, atau peradangan pada alat kelamin, atau jika pasangan pria tidak disunat. Selain itu, penyebaran HIV melalui kontak seksual juga dapat terjadi melalui praktek seksual tertentu seperti seks bebas, seks kelompok, dan hubungan seks dengan pengguna obat suntik yang menyuntikkan obat ke dalam tubuh. Pencegahan penyebaran HIV melalui kontak seksual dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan penggunaan kondom dalam setiap hubungan seksual. Selain itu, penggunaan alat pelindung seperti dental dan pada seks oral juga dapat membantu mengurangi resiko penularan HIV. Selain itu, tes HIV secara rutin dan pengobatan yang tepat pada orang yang terinfeksi HIV juga dapat membantu mencegah penyebaran HIV melalui kontak seksual. Jika seseorang khawatir telah terpapar HIV melalui hubungan seksual yang tidak aman, segeralah cari pertolongan medis dan diskusikan tentang tes HIV dan pengobatan PEP, yaitu profilaksis pasca paparan dengan dokter. PEP dapat membantu mencegah infeksi HIV setelah terpapar. Jika dimulai dalam waktu 72 jam setelah terpapar. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi HIV. HIV dapat menyebar melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah dari orang yang terinfeksi HIV. Jarum suntik yang terkontaminasi dapat menularkan virus HIV ke orang lain
jika digunakan kembali atau dibagikan dengan orang lain tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Penyalahgunaan obat suntik merupakan salah satu cara penyebaran HIV yang paling umum melalui jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi HIV. Orang yang menggunakan obat-obatan dengan cara disuntikan seperti heroin cenderung berbagai jarum suntik dengan orang lain, sehingga memperbesar resiko penyebaran HIV. Selain itu, orang yang menggunakan alat suntik seperti jarum suntik yang terkontaminasi di luar lingkungan medis, seperti penggunaan jarum suntik pada tato atau piercing, juga beresiko terinfeksi virus HIV jika alat tersebut tidak dibersihkan atau digunakan kembali. Pencegahan penyebaran HIV melalui jarum suntik yang terkontaminasi dapat dilakukan dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan jarum suntik baru setiap kali, tidak berbagai jarum suntik dengan orang lain. Selain itu, menjaga kebersihan dan sanitasi dari alat suntik juga sangat penting untuk mencegah penularan HIV. Nah, jika seseorang yang telah terpapar jarum suntik yang telah terkontaminasi darah seseorang yang sudah terkena HIV, maka orang tersebut itu harus segera mencari pertolongan medis dan mendiskusikan tentang tes HIV dan pengobatan PEP, yaitu profilaksis pasca paparan, dengan dokter. PEP ini dapat membantu mencegah infeksi HIV setelah terpapar jarum suntik yang terkontaminasi, jika dimulai dalam waktu 72 jam setelah orang tersebut terpapar virus tersebut. Yang ketiga adalah transfusi darah. Penularan HIV melalui transfusi darah terjadi ketika seseorang menerima darah atau produk darah yang terkontaminasi virus HIV dari donor yang terinfeksi. Resiko penularan HIV dari transfusi darah sekarang sangat rendah karena semua darah yang disumbangkan telah diperiksa dahulu dan diuji untuk virus HIV. Sebelum tahun 1985, resiko penularan HIV melalui transfusi darah sangat tinggi karena pada saat itu tes darah untuk HIV belum tersedia dan prosedur pengujian darah belum memadai. Namun, setelah tes darah untuk HIV mulai tersedia, resiko penularan HIV melalui transfusi darah menurun secara signifikan. Nah, sekarang di negara-negara
yang memiliki sistem kesehatan yang baik. Semua darah yang disumbangkan diperiksa dahulu dan diuji untuk HIV sebelum digunakan untuk transfusi darah. Selain itu, prosedur pengujian darah juga diperbarui dan ditingkatkan sehingga tingkat kesalahan sangat rendah. Namun, resiko penularan HIV dari transfusi darah masih ada pada negara-negara yang tidak memiliki sistem kesehatan yang baik atau di mana prosedur pengujian darah tidak memadai. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi darah telah diperiksa dan diuji untuk HIV dan penyakit menular lainnya. Jika seseorang telah menerima transfusi darah sebelum tahun 1985 atau di negara-negara di mana tes darah untuk HIV belum tersedia, mereka harus melakukan tes HIV sebagai tindakan pencegahan. Tes HIV dapat membantu untuk mengetahui apakah seseorang telah terinfeksi virus HIV dan dapat memulai pengobatan yang tepat jika diperlukan. Yang keempat, ibu ke bayi. Penyebaran HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama proses kehamilan, persalinan, atau menyusui. Resiko penularan dari ibu ke bayi dapat diminimalkan dengan tes HIV selama kehamilan dan pengobatan ARV, yaitu antiretroviral. Saat kehamilan, virus HIV dapat menyebar dari ibu ke bayi melalui plasenta, yang merupakan organ yang menghubungkan ibu dan bayi dalam rahim. Selama proses persalinan, virus HIV dapat menyebar melalui cairan vagina dan darah yang keluar dari vagina saat proses persalinan. Bayi yang menyusui juga beresiko tertular jika ibu memiliki virus HIV dalam ASI. Namun, ada tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi. Jika seorang ibu dinyatakan positif terinfeksi HIV selama kehamilan, pengobatan ARV, yaitu antiretroviral, dapat direkomendasikan oleh dokter untuk mengurangi resiko penularan virus HIV ke bayi. Obat-obatan ARV
dapat membantu menurunkan jumlah virus dalam tubuh ibu dan mencegah penyebaran virus ke bayi. Selain itu, prosedur persalinan tertentu juga dapat direkomendasikan oleh dokter, seperti persalinan dengan operasi sesar untuk mengurangi resiko penularan dari ibu ke bayi. Selain itu, jika ibu memiliki virus HIV dalam ASI, dokter dapat merekomendasikan penggunaan pengganti ASI untuk bayi. Dalam upaya untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi, tes HIV selama kehamilan sangat penting. Tes HIV selama kehamilan dapat membantu menentukan kasus infeksi HIV pada awalnya, sehingga pengobatan dapat dimulai secepat mungkin. Dengan pengobatan yang tepat dan pencegahan yang adektual, resiko penularan HIV dari ibu ke bayi dapat dikurangi secara signifikan. Setelah virus masuk ke dalam tubuh, HIV menyebar ke sel-sel darah putih yang disebut sel CD4 atau sel T. Virus kemudian mengalami perkembangbiakan dalam sel-sel ini dan merusak sistem kekebalan tubuh dengan menghancurkan sel-sel CD4. Nah, selama proses ini seseorang itu mungkin tidak merasakan gejala selama bertahun-tahun, tetapi selama waktu tersebut virus HIV ini masih menyebar ke sel-sel CD4 lainnya. Akhirnya, tubuh tidak lagi memiliki cukup sel-sel CD4 untuk melawan infeksi. Dan pada tahap ini, seseorang dinyatakan positif terinfeksi HIV dan kemudian dapat berkembang menjadi AIDS. AIDS ini adalah tahap akhir dari infeksi HIV dan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sangat rusak, sehingga rentan terhadap infeksi dan kanker. Nah, untuk mencegah penyebaran HIV ini sangat penting untuk menghindari aktivitas yang meningkatkan resiko penularan seperti kontak seksual tanpa kondom, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan transfusi darah dari donor yang tidak teruji. Selain itu, tes HIV dan perawatan yang tepat dapat membantu mencegah penyebaran virus ke orang lain dan memperlambat perkembangan AIDS itu sendiri.